Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga, sampai dunia penuh dengan terang tentang Dia yang mulia yang menderita agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, terjadi cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, terjadi cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Baik, kita di pasal 4. Kalau kita mulai membaca dari buku Matius pasal 1 seterusnya, di empat Injil ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tampil. Dan kebanyakan pengalaman penampilan Yesus dalam pelayanan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang berada di sekitar dan di mana saja, Dia selalu menuntun pikiran orang untuk memikirkan sesuatu tentang rencana dan maksud dan rencana Yesus, yang sering dalam bahasa Inggris disebut dengan kata parabel. Terjemahan ke Indonesia adalah perumpamaan. Kalau dalam khotbah biasanya itu disebut dengan ilustrasi atau naratif, dan dalam ilmu berkhotbah itu adalah sebuah pengertian jendela dan pintu. Jadi Yesus selalu menuntun pikiran orang untuk memikirkan sesuatu yang Dia sampaikan. Lalu terkadang juga murid bahkan bertanya, maksudnya apa? Terkadang Yesus juga memberikan jawaban, loh sampai sekarang kamu belum mengerti ya? Apa yang saya maksud? Mungkin saja mereka bisa mengerti perumpamaan Yesus berikan itu, tetapi mereka ragu kalau salah. Ada beberapa perumpamaan yang Yesus berikan ini, lalu mereka bertanya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Tujuan Yesus ialah untuk membuka mata pikiran mereka kepada sebuah cerita, misalnya kepada sebuah perumpamaan. Kalau cerita itu sesuatu yang sudah dialami, lalu itu disaksikan, sesuatu yang dialami. Tapi kalau perumpamaan yang Yesus buat ini adalah sesuatu yang akan terjadi di kemudian. Nah, contoh seperti Markus pasal 4 ini. Sebelum ini belum ada perumpamaan atau ilustrasi yang pernah dilakukan, walaupun sebelum Yesus sudah ada yang menabur. Dari setiap zaman, di zamannya, zaman Nuh misalkan, ada juga di sana ladang, ada juga penabur,
Jadi di setiap zaman di mana hidup zaman itu ada. Karena kebenaran ditampilkan. Dan setiap zaman di mana zaman terus gilirannya berubah karena ratusan tahun sampai ribuan tahun, kecuali Metusala yang punya umur sampai 969. Hampir 10 dekade. 969. Jadi setiap zaman Yesus dia memperkenalkan kepada murid dan bahkan murid-murid lain. Dia memperkenalkan. Dan yang dia tuntun pikiran manusia hingga kepada sekarang kita, ialah dia bilang bahwa penabur itu ialah dia sendiri, tanah itu, ladang itu adalah dunia ini, dan bibit itu adalah firman Allah, kabar selamat. Kemudian ya, ada juga tampil yang lain. Ketika penabur itu jalan, lalu bibit itu ada yang jatuh di beberapa tempat. Tempat yang pertama ialah tanah yang apa ini, Andivina? Ketika dia jalan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian teruskan, ada benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian dia bilang ada juga bibit itu jatuh di semak duri. Saya tidak tahu kenapa disebut jatuh ya. Apakah dia waktu sambil lewat berjatuhan begitu di pinggir-pinggir jalan atau gimana? Ini karena penabur itu kan mau menabur. Ada yang jatuh, ya tentu walaupun ditaburkan itu namanya tetap jatuh ya. Lalu di tanah yang baik. Ini 4 jenis tanah. Diberikan juga konotasi bahwa batu itu juga disebut tempat untuk penaburan benih itu. Lalu kemudian semak duri juga. Tapi ada 4 jenis tanah, walaupun itu pinggir jalan, tanah yang berbatu, batu juga punya tanah tapi tidak banyak. Makanya tumbuh disebut. Saya hanya mengambil di yang ini saja, saudara, mungkin yang lain akan menarik juga bagi saudara yang lain. Yang lain misalkan angin ribut, perumpamaan. Saya hanya mengambil konsentrasi di sini saja. Jatuh benih itu di pinggir jalan. Masing-masing kita sudah mengerti ini. Dan bahkan saya mengerti bahwa saudara sudah berulang-ulang, bahkan saudara mungkin lebih, kalau menerangkan mungkin lebih hebat dan sebagainya. Tapi kita sederhanakan saja. Penabur yang lain juga muncul. Pernah sebuah perumpamaan juga. Ketika menabur gandum, nah pagi-pagi datang ini yang menaburkan bibit yang kemarin. Loh, heran, kok sekarang kok ada tumbuh yang lain? Yang saya tanam sebetulnya adalah gandum, kok ada yang lain, ini jenis yang lain. Dia hendak menabur lalang, tapi kok lalang, apa itu, bahasa Batak sih mereme-eme itu namanya. Jadi memang pada waktu tumbuh, tidak terlihat jenisnya ini beda. Yang gandum dan yang lalang dan ini tidak terlihat. Tapi begitu mereka ini tumbuh-tumbuhan yang ditanam ini mulai menunjukkan buahnya, bunganya dan buahnya, itulah yang membedakan. Itu yang membedakan. Yang saya maksud ialah bukan ke buahnya ini dulu. Bahwa kok ada tumbuhan yang lain. Nah, ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, kemudian ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu menurut kitab suci ini, datanglah burung, dia ambil itu, dia makan.
jenis burung ini tidak tahu mana ini maksudnya ini. Tapi ini saya ambil seperti kesimpulan sementara ini adalah usaha yang lain selain Yesus. Ketika benih yang jatuh di tanah yang berbatu, jenis hati, ini jenis hati yang seperti ini, dia cepat terima kebenaran, lalu datang pergumulan tidak terlalu berat. Mengapa? Karena kebenaran yang dia terima itu tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena tempatnya bukan tanah yang baik, tanah yang subur. Jadi jika kesusahan datang dan penderitaan, maka dia akan cepat layu karena akarnya tidak kuat. Memang saudara-saudara, membangun iman, membangun rohani bukan seperti membalikkan tangan. Membangun semangat rohani yang saya mengerti bahwa itu bukan pekerjaan kita semata-mata. Membuka hati, kalau sudah perhatikan ini, saya kalau di ibadah kita, dalam ibadah kita yang saya perhatikan coba, bukan mengamati-mati ya, sebagai mata-mata. Tuhan, kami membuka hati kami agar roh-Mu masuk ke dalam hati kami. Tapi dari segi sikap dan perilakunya menutup hati. Saya agak tertarik juga pendeta Jimmy Haflar kemarin, sahabat khotbah. Dia buat judul Hidup yang Suci. Hidup yang suci. Saya tertarik. Yang saya menarik bagi saya, apakah kita bisa hidup suci? Beliau jawab, bisa. Karena Tuhan minta biarlah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga. Tapi hidup suci menurut Allah beda menurut suci menurut kita. Ada suci menurut pandangan Allah, ada suci menurut pandangan manusia. Kalau menurut pandangan Allah, dia bilang saya gak tertarik ya, saya tidak pernah dengar dia. Ibadah berkhotbah atau tidak, maka dia akan selalu siapkan khotbahnya. Tapi kalau suci menurut manusia, seperti saya lah sekarang ini, saya sediakan ini karena saya khotbah ini 1 minggu. Sesudah itu enggak. Nah itu kecenderungan yang sering terjadi dan berulang-ulang. Manakala bahagian kita, wah pada waktu itulah betul-betul. Saya masuk di akal saya. Sehingga mengubah image saya bahwa wah rupanya tidak ambil bahagian juga. Memang kita harus tetap belajar dan sebagainya. Ini kan masalah hati ini kan. Memang Jakarta ini sudah unpredictable. Sudah sulit diprediksi. Sebentar terlambat kita sudah macet jalan. Memastikan bahwa kita terlambat bahkan mungkin tidak masuk lagi dalam ibadah. Ini masalah bibit yang ditaburkan dalam hati ini. Ini juga pukulan berat bagi saya. Kalau hitung-hitung, bahkan ini sudah bisa mengena ini. Burung itu sudah perlahan-lahan ambil kebenaran itu, semangat rohaninya, imannya itu pelan-pelan melemah dia. Pintar dia. Tidak menyadari bahwa kita berada di pihak Allah, tetapi sementara hati kita sudah berpada. Hati mungkin badannya di sini, hatinya di sana. Yang mana ini? Hatinya di sini, badannya di sini, seharusnya begitu ya. Tapi ini sudah lain lagi ceritanya. Saudara bisa hitung jari dan bagaimana kita, ini kan masalah bibit dan firman Tuhan ini sudah berkecambahkah, bertumbuhkah, terus kemudian berbuahkah itu. Dan masing-masing kita bisa dengan mata kepala walaupun salah melihat diri orang lain. Wah ini, tapi kalau saudara lihat juga di sini kerja di kantor, sudah tidak pernah kelihatan ibadah. Kan repot itu bukan? Apakah karena kesusahan dan penderitaan dan kemudian tidak kuat? Tidak kuat. Ditantang hati saya saudara-saudara.
ada teman pendeta datang, tolonglah bikin bekerja dulu di sini. Hati saya saudara kena ini. Bagaimana caranya? Saya melihat, untuk sementara saya bilang jangan dulu. Karena secara administrasi sudah lama dan juga kita punya di sini rapat GPA, kemudian jangan tambah. Terus sebaliknya dalam hati saya, apakah saya jadi orang yang baik ini? Kalau menolak permintaan orang dan sebagainya, walaupun itu tidak sesuai dengan prosedur misalnya, belum maksud saya. Saudara-saudara, masalah surga dalam masalah hati. Tergantung kepada hati kita masing-masing. Kerinduan kita ada enggak? Saya ambil dari semak duri, oke lah itu juga mungkin semak duri itu juga konotasi terhadap tipu daya, kekayaan, kepelisiran. Dan ada 3 jenis hati ini yang disebutkan dengan ladang di mana Tuhan menaburkan bibit itu. 3 jenis yang tidak berbuah. Di tanah di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tanah semak duri. Semak duri kan dia tumbuh di tanah, bukan di semak itu dia tumbuh. Tidak ada di semak bisa tumbuh. Tetap juga di tanah tapi dekat semak. 3 hati ini, jenis hati ini tidak berbuah. Kecuali tanah yang baik, jenis tanah yang keempat. Dia berbuah dan berlipat gali ganda. Tumbuh subur. Tanah yang baik ini, saya berikan pengertian saya, inilah tanah yang suka mendengar, suka menerima, suka melakukan. Itu jenis tanah yang baik ini. Suka mendengar, suka menerima, dan suka melakukan. Melakukan dalam arti, jangan terpikir dulu tentang hasil. Di belakangan. Melakukan itu dalam arti orang ini memang orang yang setia, orang yang sabar, orang yang belajar dan rindu bersaksi. Saudara-saudara, apakah kita kan masing-masing punya karunia beda ini? Lalu di mana kira-kira karunia kita? Maka kita akan lakukan itu dengan hati. Itu maksudnya. Mendengar, menerima, dan melakukan. Dan hal yang saya ambil di sini ialah bagaimana kita melakukan dengan sabar. Saudara Aritonang pernah bilang bagaimana kita juga marah, lalu kemudian ini. Tapi Bapak BFC Hotang ini dia jawab dengan lembut dan sebagainya. Tidak terlihat wajahnya marah, dia bilang. Terkesan bagi saya tipe yang mana ini, 4 ini. Terkadang saudara belum mendengar sudah marah. Bagaimana kita diperlakukan untuk menerima perlakuan orang lain yang tidak sesuai kehendak kita. Saya perhatikan. Bagaimana kita bisa menerima perlakuan orang lain sebenarnya tidak etis, tidak manusiawi, tapi kita harus terima. Menahan dalam diri kita tidak membalas dengan kemarahan dari kemarahan orang. Ya, jenis tanah yang baik itu, sudah perhatikan itu dia punya stagesnya. Kita kan sedang belajar ini. Dan saya kira hanya orang yang mau belajar di kaki Yesus yang kemudian Tuhan tanah itu semakin subur dan sebagainya. Belajar untuk sabar ini saudara, saya ambil kesimpulan bahwa Tuhan sengaja memberikan sesuatu kepada kita, izinkan itu untuk mendidik kita jadi sabar. Satu saat saudara-saudara, apakah ini fitnah dan sebagainya, tahun 97. Pada waktu sebelum itu 3 tahun, baru 3 tahun pimpinan ini, ketua ini jadi ketua. Lalu kemudian pendeta BH Panjaitan turun bikin kokas Sumatera Selatan. Entah bagaimana pendeta Panjaitan nyeletuk dari bibirnya mengatakan nanti yang jadi ketua daerah pendeta Manik. Nah orang ini
yang dengar ini sampaikan kepada ketua yang sedang aktif. Dia bilang, Le, Pendeta Panjaitan bilang bahwa kan ketua nanti layak akan ganti. Tuh kemudian naik darah, naik pita ini orang ketua ini, wah rupanya Pendeta Manik itu khotbah kemana-mana di gereja-gereja rupanya kampanye ya. Wah sudah mulai salah ini kan? Sudah mulai salah ini. Dan itu sampai ke kuping saya oleh beliau di renungan pagi. Janganlah kita ini kalau khotbah di gereja di mana-mana kampanye. Waduh, saya tidak pernah kampanye politik dan sebagainya kok muncul. Satu saat Pendeta BH Panjaitan telepon saya sebelum konferensi. Konferensi itu adalah bulan November. Pendeta, saya pulang memberkati, saya di Palembang, ke Duri itu tidak tahu berapa ratus kilometer itu ya. Kita kurang lebih 500. Ke Duri, lewat Pekanbaru ke sana, saya bawa keluarga naik mobil, memberkati di sana. Pada waktu pulang saya dapat telepon. Saya menyetir mobil dan saya terima telepon. Dan telepon itu tidak ada basa-basi. Dia bilang, Manik, kamu rupanya pekerjaanmu di kantor ini saja ya. Nah, saya bilang apa? Nah rupanya sekretaris kantor itu satu untuk ketua dan sekretaris daerah. Dia pagi ke saya sore. Kalau enggak ke saya pagi, jadi bergantian aplausan begitu. Kalau dia pagi setengah hari ke saya sore. Ya sekretaris kantor ini kan gadis. Tahun 97 masih trennya sebuah nyanyian yang terkenal populer Indonesia, Stinky. Yang Stinky ini pokoknya bernada cinta dan semua di situ kata-katanya diketik nyanyian itu dalam kertas diketik dari internet. Lalu saya tidak pernah baca itu apa sebetulnya. Hanya saya mengerti kalau di Stinky dia punya lirik-lirik lagunya itu sudah pastilah nada cinta dan sebagainya. Persis mungkin seperti orang sedang bercinta di mabuk cinta dua orang. Ketik. Lalu kemudian dia pindah ke kantor pimpinan itu, dia pindah ke sana. Nah pada waktu dia pindah ke sana dibawa kertas ini. Karena nyanyian ini kan nyanyian mesti dihafal-hafal, dia senang itu nyanyian. Nyanyian apa itu? Saya pokoknya sampai sekarang saya tidak suka itu. Karena saya memang kena di pikiran saya membuat saya susah. Kalau susah-susah kan tidak usah ingat-ingat bukan? Lalu pindah ke kantornya waktu kerja di situ. Karena sudah bercokol di sini di hati pimpinan ini sesuatu yang dianggap saya ini ya jadi tandingan berat. Lalu dia waktu di kantornya rupanya sekretaris kantor ini dia mau mengirim surat dari saya, dia coba stempel itu ke kertas. Dan kertas yang diketik nyanyian itu di situ ketempel ini stempel ini. Coba dia maksudnya terlalu tajam enggak ini stempel tak. Tidak pernah dugaan apa dalam pikirannya ini sekretaris kantor. Lalu pimpinan bilang, mana nyanyian yang kemarin, saya mau lihat dulu nyanyian itu. Jadilah ini dikirim ke UNI. Inilah yang membuat beringas pimpinan telepon ke saya. Rupanya pekerjaanmu di kantor, ini saja. Saya bilang alasannya, apa? Enggak, dia enggak. Loh, kok saya enggak diterima alasan saya enggak tahu apa-apa? Berbalik saya agak marah. Harus terima ini Pendeta Panjaitan alasan saya. Apa? Saya bilang, enggak. Oh, ini sudah dikirim ke sini. Ini apa saya bilang? Saya enggak lihat ini di kantor UNI ini. Sudah bayangkan, hampir berapa banyak mobil saya tabrak pada waktu pulang ke Palembang. Sampai istri saya marah. Karena waktu sedang bawa mobil, saya ditelepon. Dan kalau telepon yang menenangkan saudara-saudara, ya mungkin tidak tahu bahwa saya sedang bawa mobil pulang ini. Dia tidak tahu, mungkin saya duduk-duduk di kantor atau bagaimana, dia pikir saya tenang-tenang. Hati saya sudah tidak benar lagi. Lalu kemudian
nyampe di kantor. Jam 4 sore, pegawai-pegawai masih ada di sana. Ini sekarang sebetulnya saudara-saudara, ini saya cerita ini kan sudah dalam keadaan damai ini. Pada waktu itu bukan dalam keadaan damai, sudah muncrat saya punya darah. Karena saya dituduh yang tidak benar. Ini saya datang dari hati yang sabar ini. Itu saya punya poin. Begitu saya masuk, saudara, saya belum pernah, ini saya jaga kalau tangan ini sudah diberkati, harus jadi berkat. Tapi kalau mulut ini bisa saja salah. Saya bilang, kamu memang setan luar biasa kamu. Setan kamu, saya bilang. Dan suara saya sudah berteriak sampai dari ujung ke ujung di kantor itu. Istrinya pulang. Dan semua yang lain pulang. Nah saya sudah tahu. Dia bilang, kenapa kamu jadi kesetanan? Saya bilang, kamu bukan. Kamu sudah lama setan. Di komite juga saya tahu banyak dosamu, tapi saya bela-bela kamu. Benar enggak tuduhanmu ini? Loh, apa dia bilang? Pura-pura enggak tahu dia. Saya sudah ditelepon. Rupanya ada surat cinta yang begini di Uni. Dia kaget. Apa dia telepon ke kamu? Saya bilang, apa yang kamu kirim ke Uni? Dia diam. Karena saya telepon sebelumnya itu sekretaris kantor itu, iya tulang dia bilang. Pernah dia minta itu nyanyian Stinky itu, yang saya stempel memang, apakah itu dikirim? Wah, terus dia bilang, oh benar, mungkin itu pasti yang dikirim. Saudara-saudara, 2 jam kemarahan saya itu, untung saya tidak stroke. Dan mungkin dalam sepanjang seumur-umur hidup saya, inilah mungkin fitnah yang paling tajam dan tertajam. Saya bilang ke beliau, buktikan benar atau tidak tuduhanmu itu. Oh terus dia ceritakan, ada seseorang menyampaikan ke saya, katanya nanti periode ini saya habis selesai dan kamu akan jadi ketua. Wah benar apa yang dalam pikiran saya ini. Karena sudah dengar-dengar juga keletukan sebelumnya. Lalu iya, coba sekarang bukan itu masalahnya. Sekarang coba benar enggak ini yang kamu kirim ini surat cinta ini. Dipanggillah itu sekretaris kantor. Saya bilang begini saudara, kalau ini benar, maka saya harus dipecat dari pendeta. Saya harus dipecat dari anggota jemaat. Saya harus dari sekretaris daerah. Tapi kalau tidak benar ini, coba buktikan, kamu yang dipecat. Saya harus beritahukan ini, harusnya dipecat. Memfitnah luar biasa kamu, hanya karena jabatan. Terus dia minta maaf. Waduh, saya sudah salah ini. Saya bilang begini saudara, saya tidak cerita kepada keluarga saya ini. Karena karir saya dan mental saya kamu bunuh. Saya tidak cerita. Tapi begitu tahu mereka besok saya tidak kerja lagi, tidak ini lagi, tidak ini. Ingat, kamu, istrimu dan anak-anakmu akan di liang kubur. Saya tidak suruh, sorry saya bilang. Ini nada saya ini masih nada yang, sudah bisa bayangkan nada yang marah, tapi itu yang pertama dan terakhir saya kemarahan saya. Sesudah itu saya belajar, jelek banget ya marah ya. Bukan cuma jelek, dan hati pun jadi jelek. Lalu kemudian dia bilang minta maaf. Panggil yang sekretaris kantor, dia lipat tangannya begini, minta maaf. Sampai bergetar-bergetar tangannya begini. Saya bilang, saya tidak beritahu kepada keluarga saya, tetapi saya tidak menjamin nyawamu. Kalau tidak malam ini, akan lewat. Saudara, kemudian dia minta maaf. Dia ambil secari kertas. Dia tulislah di situ kronologisnya. Kenapa bisa terjadi itu ini. Lalu kemudian saya ambil kertas itu yang diketik itu yang Stinky dan sebagainya kirim ke Uni. Jelas bikin saya bilang. Biasakan kalau saya sekretaris kan menulis. Tulis dia bilang. Kalau kali ini beda. Saya bilang tulis. Saya sekarang terbalik bilang tulis. Dia tulis dengan lengkap dan sebagainya. Tanda tangan. Tanda tangan. Ini sekretaris kantor juga tanda tangan. Saya tanda tangan. Angkat telepon. Pendeta Bremen Panjaitan. Di depan saya persis sekarang ini setan ini. Saya bilang, loh kok kamu ngomong bukan ini? Ini setan ini sekarang ini. Tolong kamu bicara ke setan ini. Pendeta Panjaitan juga setan saya bilang. Ini setan ke setan bicara dulu. Saya bisa bayangkan.
Halo, Ilo. Nah, kamu bicara yang benar, saya bilang. Bicara yang benar. Kamu sudah tanda tangan, bicara yang benar. Saya minta maaf karena ucapan pendeta Panjaitan itu yang sampai ke kuping saya membuat saya jadi prejudis, benci dan iri hati kepada Pendeta Manik. Titik. Saudara-saudara, hilang dan lenyap semua dan reda saya punya perasaan. Ada saksi di situ. Saya peluk beliau. Saya bilang sampai di sini. Dan sampai selama-lamanya you kan ketua daerah di sini. Kecuali you diganti oleh yang lain. Saya tidak pernah berpikir. Peluk. Baru-baru ini kami bikin safari doa stewardship dari Bakahuni sampai ke Bengkulu. Ada 3 grup dari daerah, 2 mobil dari Uni kami bawa, pendeta Pak Sihotang, Pak Joko, Pak Banjar. Kami sisir semua berdua. Dari Bakahuni sini sampai terus ke Bengkulu. Bandar Lampung, Bandar Jaya, Kota Bumi, terus sampai Lubuk Lingga, sampai ke Curup dan Bengkulu. Kami sengaja dengan Pak Sihotang pergi ke rumahnya. Nah pada waktu itu Pak Sihotang yang bendahara di sana. Kami sengaja ke sana berdoa. Ya jiwa humornya tetap ada, saudara. Dia sudah kurus, dia memang kerja keras. Di ladangnya di sana. Kita bercerita lama, berfoto dan berpelukan. Saudara kalau mau tanya dengan jujur, di dalam hati saya tidak ada dendam itu. Tidak ada. Tetapi masalah begitu kita harus berani juga menghadapi benar atau tidak. Selesaikan. Jangan biarkan. Bukan memberikan contoh bahwa saya sudah hati yang baik ini saudara-saudara. Saya hanya memberikan kesaksian bagaimana saya menahan kesabaran. Dengan kesabaran. Mungkin kalau kita perhatikan saudara-saudara, Alfa Omega halaman 220 berkata begini, mereka yang tidak mengalami kasih Kristus yang lemah lembut dan menarik itu tidak dapat menuntun memimpin orang lain kepada mata air kehidupan. Kasihnya dalam hati adalah kuasa yang memaksa. Saya juga kata memaksa di sini. Itu mendorong maksudnya bukan? Kasihnya dalam hati adalah kuasa yang memaksa. Menuntun manusia untuk menyatakan diri Yesus dalam percakapan, dalam roh yang lemah lembut. Menaruh kasih dalam mengangkat kehidupan diri mereka dengan siapa mereka bergaul. Pekerja-pekerja Kristen yang berhasil dalam usaha mereka harus mengenal Kristus, supaya mengenal Dia harus mengenal lebih dahulu kasihnya. Jadi ini yang kita praktekkan saudara-saudara. Bibit kebenaran itu intinya dalam kasih. Itu saya pernah tangkap. Inti dari Injil kebenaran dan apa saja yang kita sudah terima itu ialah intinya di kasih itu. Untuk mengenal Kristus, kenal lebih dahulu kasihnya. Dari mana kita tahu? Kehidupan kita sejak pada waktu di mana saja, kapan saja, pada waktu kita baca Alkitab memberikan juga, kita juga sekarang menjadi penabur dari kebenaran ini. Karena kita menjadi wakil Kristus untuk menyampaikan itu. Hati yang baik dan hati yang benar diberkati oleh Tuhan. Memang pekerjaan di dalam gereja itu adalah sebuah panggilan dan pilihan. Kita menyadari bahwa kita menjadi anggota gereja Tuhan. Tujuan untuk bergerak dan bekerja gereja itu keterlibatan kita. Saya pikir kalau pendeta lakukan perlawatan ke rumah, menyadarkan mereka bahwa ya ada juga memang baiknya di jemaat itu diadakan angket tes karunia, tes kasih karunia, ya kasih karunia rohani. Itu sangat menolong. Karena satu tempat dia selama ini rupanya dibuat ketua gereja, berhasil juga dia ketua gereja. Ternyata setelah dibuat tes karunia rohani, rupanya dia punya itu cocoknya adalah bendahara. Ternyata pada waktu di nominating itu masuklah namanya di bendahara dan lebih bagus tempat dia di sana. Di jabatan itu. Nah, satu saat saudara begini. Ini cerita nyata ini. Ada seseorang diangkat pada waktu nominating itu menjadi ketua gereja.
ketua gereja. Dia dipilih, tapi pada waktu disampaikan ke rumahnya sebelum diumumkan namanya sudah ini, dia tolak. Sahabat berikut karena dia tolak, kerja lagi nominating. Oke, dialihkanlah dia jadi pemimpin diakon karena tidak mau ketua. Dia tolak. Padahal biasanya dia mau mengerjakan pekerjaan. Saya tidak tahu kenapa tidak kali ini. Sudah tahu, hari Sabat, minggu itu, kemudian pada waktu dia bawa mobil, entah bagaimana kejadian eksiden ini membuat kecelakaan berat bagi dia. Nah, sudah tahu sampai ususnya keluar. Penolakan kedua hari Sabat, ketua diakon, besoknya kejadian. Ya kita tidak minta ini sebuah cara Tuhan saya pikir. Lalu meraung-raunglah dia menangis di rumah sakit. Dia panggil semua anggota gereja, nominating, tolong saya didoakan. Saya tidak tahu kapan sembuh ini. Ya betul, sembuh memang. Dia bilang saudara-saudara, apapun tugas diberikan di gereja, silakan. Ya kita tidak menunggu hal-hal seperti ini satu persatu. Enggak itu maksud saya. Bukan. Tapi itu yang pernah terjadi. Yang cerita betul-betulan ini, bukan dibuat-buat. Dia bilang, tolong saya tersiksa betul ini. Mungkin maksud Tuhan, saya menolak terus ini. Saya akan terima. Dan doa itu didengar oleh Tuhan. Keluar dia punya perut, sudah keluar. Tapi dibantu dan sebagainya dan kemudian bisa sembuh. Walaupun mungkin sampai 1 bulan, berapa lama. Baik, jadi tergantung pilihan kita. Tapi perlu juga disadarkan. Terus kemudian bahwa dibuatnya dengan tes karunia itu, karunia roh itu saya kira, karunia rohani, itu juga sangat menolong. Dan menyadarkan mereka bahwa keterlibatan kita untuk bantu pekerjaan. Jadi sampai di sini kita punya pelajaran dulu. Ini sangat bagus untuk menolong kita memiliki hati yang terus-menerus bertumbuh, berkembang, berbuah. Itu maksudnya. Dan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing terhadap diri kita. Dan itu juga menjadi refleksi kepada orang lain.